Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan paparkan sejarah lengkap Sumpah Labu yang ada di Desa Lili Riawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Namun sebelumnya mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum mengupas lebih jauh tentang keberadaan Sumpah Labu, agar tidak gagal paham, mari kita kupas peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya. Karena peristiwa ini sangat erat kaitannya keberadaan Sumpah Labu itu sendiri. Sumpah Labu berkaitan erat dengan zaman kolonial Belanda. Dalam catatan sejarah, Belanda baru dapat menembus pertahanan Kerajaan Bone setelah melakukan beberapa kali agresi militer atau penyerangan. Agresi Belanda pertama tahun 1824. Raja Bone pada waktu itu adalah W. Imaniratu yang memerintah di Kerajaan Bone tahun 1823 sampai 1835, atau beliau sebagai Ratu Bone ke-25. Kemudian agresi Belanda yang kedua tahun 1825, juga yang menjadi raja pada saat itu masih W. Imaniratu. Selanjutnya agresi Belanda ketiga tahun 1859, Raja Bone pada waktu itu adalah W. Tendriawaru Bese Kejuara atau Raja Bone ke-28 yang memerintah dalam tahun 1857 sampai 1860. Selanjutnya agresi Belanda keempat tahun 1905. Raja Bone pada waktu itu adalah Lapawawoi Karensigeri atau Raja Bone ke-31 yang memerintah dalam tahun 1895 sampai 1905. Baik, mari kita kupas masing-masing agresi. Agresi Belanda pertama tahun 1824. Setelah jatuhnya Kerajaan Goa, Kerajaan Bone menjadi yang terkuat di seantero Sulawesi pada masa itu. Sejak awal telah merdeka dan menyebarkan pengaruh ke seluruh negeri di Sulawesi. Kerajaan Luwu dan sejumlah negara kecil lain bersekutu dengan Bone, begitupun Kerajaan Sopeng. Pada tahun 1824, tentara Kenil Belanda sudah mengatur strategi untuk melancarkan serangan ke Kerajaan Bone. Kenil adalah tentara Kerajaan Hindia Belanda. Banyak tentara Kenil yang merupakan penduduk Bumi Putra Hindia Belanda dan orang-orang Indo-Belanda. Saat Belanda mengalami pengalihan kekuasaan ke POC, saat Belanda mengalami pengalihan kekuasaan POC, pemerintah diambil alih oleh Herman W. Daendels. Daendels adalah jenderal yang sangat disiplin, tegas dan kejam. Tindakan Daendels ini di mata Belanda sangat dibenci. Akhirnya Daendels diundang untuk pulang ke negara asalnya Belanda pada tahun 1811 dan penggantinya adalah Jenderal Jansen. Namun ternyata Jansen lemah dan kurang cakap. Dia selalu terbayang oleh ancaman Inggris. Pada bulan Agustus 1811 Inggris menyerang, namun tidak berhasil. Akhirnya mereka membuat perjanjian. Isi pokok perjanjian adalah wilayah Nusantara diserahkan kepada Inggris. Indonesia pun jatuh ke tangan Inggris. Pada tanggal 17 Maret 1824 di London, antara Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani Perjanjian Britania-Belanda yang juga dikenal dengan Perjanjian London atau Traktat London. Perjanjian ini ditujukan untuk mengatasi konflik yang bermunculan akibat pemberlakuan Perjanjian Britania-Belanda. Seiring dengan dinamika dan waktu, setelah peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda, suasana masih tetap damai. Tetapi Ratu Bone W. Imaniratu yang memerintah dalam tahun 1823
sampai 1835 mencoba merevisi Perjanjian Bungaya. Beliau protes Perjanjian Bungaya bahwa hukum yang sama harus diberlakukan. Antara tanggal 18 maksud kami tanggal 8 Maret sampai 21 September tahun 1824, Gubernur Jenderal Belanda Van der Kavelen mengadakan lawatan ke Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Semua penguasa datang memberikan penghormatan, juga perwakilan Ratu Bone kecuali penguasa Supak dan Tanete. Van der Kavelen berharap bahwa lawatannya ke Sulawesi bisa membawa keuntungan dalam perundingan dengan pemimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi. Namun yang paling menolak kerjasama adalah Ratu Bone W. Imaniratu. Akibat penolakan itu, Van der Kavelen kembali ke Batavia lalu mempersiapkan agresi militer untuk menghukum Bone. Belanda mengirim 500 prajurit dengan membawa 4 meriam, 2 howitzer, ditambah 600 prajurit pembantu dari golongan pribumi untuk menghukum Bone. Pasukan Belanda dikomandoi oleh Letnan Kolonel Huber. Pasukan Belanda tiba di Tanete pada tanggal 15 Juli 1824. Pasukan laut dipimpin oleh Kapten Buis. Setelah mendapat laporan Belanda akan menyerang, maka W. Imaniratu mengerahkan laskar kerajaan Bone yang dipimpinnya sendiri untuk menghadang Belanda di Tanete. Pertempuran pun terjadi yang dimenangkan oleh tentara Belanda. W. Imaniratu tertawang, akan tetapi sebagian laskar Bone lari ke pedalaman dan bergabung bersama penduduk untuk melancarkan serangan atas Belanda. Meskipun Ratu ditawan, tapi masih banyak laskar Bone di hutan-hutan. Setelah perlawanan W. Imaniratu dianggap beres, maka tentara Belanda kemudian melancarkan serangan ke Supa dengan kekuatan 240 prajurit yang dipersenjatai sejumlah moncong senjata. Sebagian laskar Bone bergabung dengan laskar Supa. Sesama laskar Bugis harus saling membantu. Pada pagi hari yang cerah tanggal 30 Agustus tahun 1824, operasi penyerangan Belanda berhasil menguasai Supa. Setelah berhasil menguasai Supa, maka Belanda berpikir Bone juga melemah, maka W. Imaniratu dibebaskan. Namun di luar perhitungannya, ternyata W. Imaniratu kembali menggalang kekuatan. Lalu W. Imaniratu memimpin perlawanan di hutan-hutan. Mereka mencicil tentara Belanda satu demi satu. Taktik gerilya W. Imaniratu ternyata cukup ampuh. Pada waktu malam tiba, Belanda mendapat serangan secara tiba-tiba. Tentara Belanda banyak yang takut masuk hutan kalau malam. Akhirnya dengan korban tewas sebanyak 14 jiwa dan 60 korban luka-luka, pasukan Belanda harus mundur dan kembali ke Batavia untuk melancarkan ekspedisi lain ke Bone. Artinya Belanda mengalami kegagalan dalam ekspedisi pertama ini. Nah, kita lanjut ke agresi Belanda ke kerajaan Bone tahun 1825. Jadi perang Bone adalah operasi militer yang dilakukan oleh tentara Kenil Belanda atas kerajaan Bone pada Januari tahun 1825. Gubernur Jenderal Belanda Van der Kavelen baru meninggalkan Celebes setelah ekspedisi terdahulu atas Bone dilancarkan secara besar-besaran, di mana waktu itu pasukan Belanda menaklukkan Pangkajene dan Labakang, menduduki Tanete dan mengembalikan penguasa yang terguling dan mengembalikan ke tatanya masing-masing. Dengan kekuatan 25.000 personel, Belanda mengendalikan wilayah subur antara Tanete dan Maros dan juga menduduki Pantai dan Bulukumba di bagian selatan. Selanjutnya Belanda menaklukkan dengan telak orang Bone di dataran Maros setelah pertumpahan darah. Seluruh Celebes terancam kalah pada masa itu. Ekspedisi besar-besaran dilancarkan Belanda untuk menghukum Bone. Pasukan ekspedisi Belanda kali ini terdiri atas 2.200 serdadu, 1.100 pasukan dari Sumenep,
dan 800 pasukan penolong dari sejumlah negeri di Celebes yang menjadi antek-antek Belanda. Armada tersebut terdiri atas 7 kapal perang, 3 perahu meriam, dan perahu panjang bersenjata. Sebelum melakukan penyerangan, tentara Belanda mempelajari perairan Teluk Bone dengan baik dan pantainya dijelajahi untuk persiapan tempat pendaratan. Mereka menyusuri sepanjang pantai timur Teluk Bone. Belanda menyusuri Bantaing, Bulukumba, Taniti, dan Sinjai. Kemudian armada tersebut melanjutkan perjalanan ke Bone. Namun angkatan perang kerajaan Bone telah berkumpul di Sinjai. Terjadilah perang dan orang Bone melawan. Laskar Pasiono, pasukan berani mati dari Bone, berkelompok di mana-mana dan menebar ancaman untuk memotong jalur tentara Belanda untuk pulang. Namun laskar kerajaan Bone akhirnya mundur setelah dihalau panah api dari perahu-perahu Belanda yang dipimpin oleh Soutman. Awalnya pasukan Belanda mendarat di pantai Bajoy tanggal 27 Maret 1825. Di sana sudah berdiri 5.000 orang Bone yang siap menyerang pasukan tersebut. Akan tetapi Van Gen hanya mengisingkan roket ditembakkan ke arah para laskar Bone yang sedang menunggang kuda. Tembakan roket itu berfungsi untuk menimbulkan kepanikan kepada laskar Bone. Tembakan roket disertai bola api itu membuat pasukan Bone harus mundur. Lalu ia menarik diri ke daerah pegunungan. Di daerah itu terdapat 7.500 pasukan cadangan kerajaan Bone. Namun serangan mendadak dengan kekuatan besar tentara Belanda memberondong melintasi rawa dan hutan. Akhirnya laskar Bone berguguran. Selanjutnya tentara Belanda bergerak ke pusat, ke kota Bone yang masih ada di Sinjai, dan mereka harus taklukkan. Namun saat itu laskar Bone sudah tidak ada. Pada tanggal 22 Maret 1825, pasukan Belanda naik kapal ke Bajoy, dan Bajoy berhasil dikuasai dan dijadikan sebagai pangkalan militer. Lalu dijaga dengan senjata berat. Setelah pasukan Bone datang untuk menyerbu, namun dihalau dengan senjata berat tanpa ampun. Kemudian pada tanggal 30 Maret 1825, pasukan Belanda berhasil mencapai kubu pertahanan Bone di Lalebata atau Watampone sekarang. Namun Watampone sudah ditinggalkan oleh penduduknya. Ratu Bone, W. Imaniratu, juga telah mengungsi, dan sebagian laskar Bone kembali bergabung dengan Suppa seperti yang terjadi pada agresi pertama. Laskar Bone sudah mengetahui bahwa tentara Belanda akan menyerang Suppa, maka ia datang untuk membantu. Pada tanggal 20 Juni tahun 1825, armada Belanda bergerak menuju Suppa. Sebelumnya mengultimatum Sultan Suppa untuk menyerahkan diri, namun W. Imaniratu yang bergabung dengan Sultan Suppa dapat meloloskan diri dan masuk ke hutang-hutang hingga akhir pemerintahannya tahun 1835. Setelah melalui pertimbangan matang dan demi keselamatan rakyat Suppa, maka Sultan Suppa memilih menyerahkan diri. Senjatanya dilucuti, dan ini menandai berakhirnya Perang Bone kedua. Sekarang kita melangkah ke agresi Belanda tahun 1859. Artinya agresi Belanda ke kerajaan Bone tahun 1859. Perang Bone ketiga ditandai dengan ekspedisi Balasang. Ekspedisi Balasang, tentara kolonial Belanda ke kerajaan Bone pada tahun 1859 sampai 1860. Di mana ekspedisi sebelumnya Belanda mengalami kekalahan telak. Sebanyak 528 serdadunya tewas, yaitu 316 serdadu Eropa dan 212 pribumi. Mereka terbunuh baik di medan pertempuran maupun setelah ekspedisi berakhir. Teluk Bone ombaknya bersahabat, tetapi di sepanjang pesisirnya berbagai penyakit bisa menyerang, utamanya malaria. Itulah salah satu penyebab ekspedisi pertama dan kedua ke Bone berakhir tanpa hasil.
Tentara Belanda awalnya memang menguasai, tetapi tidak mampu bertahan akibat tantangan alam, di mana antara Bone Bajoy diliputi hutan belantara, tempat sarang nyamuk dan malaria. Oleh karena itu, banyak tentara Belanda yang terbunuh tidak hanya akibat serangan mendadak dari Laskar Bone, tetapi juga serangan penyakit malaria. Karenanya, ia pun memilih hengkang dari kerajaan Bone. Selanjutnya, pasukan Belanda dipimpin oleh Letnan Jenderal Jan van Swieten mendarat di Makassar 16 Oktober 1859 dan pada tanggal 3 November 1859 meneruskan perjalanan ke Bone. Kemudian selanjutnya menyusun rencana untuk menyerbu benteng di Bajoy dengan kekuatan besar hingga harus bergerak cepat. Sepanjang perjalanan menuju Bone, tanggal 22 November 1859, Angkatan Laut Belanda mulai menembaki kubu pertahanan Bone di Sungai Tangka, dan di saat yang sama Angkatan Darat menguasai benteng lainnya. Lantas, Van Swieten memberikan perintah untuk membuat pertahanan bentuk persegi dengan pagar kayu runting yang kuat di halaman yang besar dekat Baranipa. Sekarang, untuk ketiga kalinya ibu kota Bone diserang, di mana pendudukan atas Bajoy setelah ekspedisi pertama ditinggalkan akibat kondisi yang buruk. Sebagian besar sakit dan yang masih sehat mengalami kelelahan, sehingga Laskar Bone dengan leluasa bisa mendekati barak-barak Belanda tanpa dapat dicegah. Kemudian pada tanggal 3 Desember tahun 1859, Van Swieten tiba di Bajoy dan memerintahkan bertolak ke Malaka. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 6 Desember tahun 1859, kemudian melancarkan serangan terhadap Pasempek dan Pompanua. Di tengah jalan, mereka berhadapan dengan benteng pertahanan Bone yang kukuh serta dijaga Laskar Pasiono berani mati. Pihak Belanda yang dipimpin Van Swieten tidak bisa melancarkan tembakan secara jitu. Namun, kubu pertahanan Bone yang terbuat dari pagar kayu itu dapat dirusak oleh Belanda, meskipun perwira Belanda harus mendapat hadiah tebasang kalewang dari Laskar Bone, termasuk Letnan Royeng dan Mayor Clausen terkena kibasang kalewang Laskar Bone. Namun akhirnya benteng itu berhasil dikuasai oleh Belanda. Setelah menguasai benteng, barisan tentara Belanda melanjutkan perjalanan dan tiba di Malaka yang selanjutnya dijadikannya titik tolak operasi lanjutan. Di saat yang sama, Ratu Bone Wetendriawaru Besika Juara melarikan diri, dan persiapan selanjutnya pasukan Belanda bergerak menuju Pompanua. Kapten Stek, anggota staf ekspedisi Belanda, ditugaskan menyelidiki jalan menuju Pompanua. Mereka melewati kampung Mico tanpa perlawanan. Dari Mico mereka bergerak lagi ke Pompanua melalui kampung Lanca dan membangun bivak atau tempat perlindungan sementara di Lanca. Akhirnya sisa-sisa Laskar Bone di Pompanua harus tunduk pula tanpa banyak perlawanan. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 1859, ekspedisi Belanda berakhir. Kemudian di awal tahun 1860, blokade pantai dihentikan. Pemerintah Hindia Belanda menyatakan tanah Bulukumba, Kajang dan Sinjai hingga Sungai Tangka menjadi miliknya sebagai tanda kemenangan dan berada di bawah pemerintahan sendiri, bahkan sampai ke Cinrana. Sementara sisa-sisa bagian kerajaan Bone menjadi tanah perdikan atau daerah bebas pajak dari penguasa. Namun Dewa Adat Bone tetap diizinkan berkuasa. Selanjutnya, Lasingkeruruka Arupalaka dipilih Belanda menjadi penguasa baru pada tanggal 30 Januari 1860. Pada tanggal 4 Februari 1860, perjanjian dengan Chopin ditandatangani. 9 hari kemudian, yaitu tanggal 13 Februari 1860, yang dihadiri sejumlah penguasa termasuk Lasingkeruruka dan Dewan Adat serta pembesar kerajaan terkemuka lainnya.
menghadiri upacara perjanjian itu. Dan saat itulah Belanda menjajah kembali dan benteng permanen di Bajoy tak diperlukan lagi. Benteng itu dihancurkan dan semua pasukan kembali ke Batavia. Selanjutnya, agresi Belanda ke Bone, agresi Belanda keempat tahun 1905. Perang Bone keempat ditandai dengan ekspedisi Belanda di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh tentara kerajaan India Belanda atau KNIL tahun 1905, di mana dalam ekspedisi itu tentara Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan untuk menandatangani Korte Verklaring, yaitu pernyataan atau deklarasi singkat. Pernyataan deklarasi itu memuat tentang perjanjian standar di mana penguasa asli Indonesia setuju untuk menerima kedaulatan Belanda. Bagi pihak Belanda, ekspedisi itu merupakan kewajiban karena Belanda memiliki tanggung jawab atas hukum dan ketertiban. Sasaran utama ekspedisi tersebut adalah Kerajaan Sulawesi Selatan, kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan, dan yang paling kuat yaitu Bone, Luwu, dan Wajo. Ekspedisi tersebut didahului dengan negosiasi yang berakhir dengan kegagalan. Kemudian pada tanggal 14 Juli 1905 dalam sebuah surat kepada Gubernur Kroesen, Gubernur Jenderal Van Heut menyatakan niatnya untuk menduduki seluruh Sulawesi Selatan dan memaksa penguasa setempat untuk menandatangani deklarasi singkat yang mereka sebut kebijakan perdamaian. Dan juga ekspedisi Belanda kali ini terjadi pro kontra pihak Belanda sendiri. Jadi ekspedisi Belanda yang keempat ini terjadi pro kontra antara pihak Belanda sendiri. Bahkan mendapat teguran dari Gubernur Sulawesi Alexander Kroesen dalam sebuah surat tertanggal 11 Februari 1904. Sebenarnya ekspedisi kali ini sangat bermuatan strategis, di mana Sulawesi Selatan adalah kawasan kunci untuk mengendalikan apa yang disebut Timur Besar. Selain itu juga motif ekonomi, yakni untuk memperluas kekuatan perkumpulan pajak dari pemerintah Sulawesi. Selanjutnya pada tanggal 18 Juli 1905, sebanyak 25 kapal perang Belanda dan satu kapal angkutan berlabuh sekitar 5.000 meter dari pantai Bajoy. Keesokan harinya, tanggal 19 Juli 1905, sebuah konvoi armada Belanda berlayar ke Teluk Bone untuk mengirimkan sebuah surat berisi tuntutan kepada Lapawawoi Karensigeri, Raja Bone ke-31. Dalam isi surat itu, Belanda menuntut agar Raja Bone menyerahkan tugas kepolisian di Pelabuhan Bajoy dan Palima kepada Belanda, dan bahwa ia akan menerima kompensasi karena menyerahkan haknya untuk mengimpor dan mengekspor barang impor melewati pelabuhan. Raja Bone Lapawawoi diberi waktu 1 kali 24 jam untuk merespon. Kemudian surat tuntutan Belanda tersebut dibawa oleh seorang kurir untuk diserahkan kepada Raja Lapawawoi pada tanggal 21 Juli 1905. Namun Raja Bone Lapawawoi Karensigeri menolak tuntutan dan ultimatum Belanda tersebut. Bahkan ia marah dan merobek-robek surat itu setelah membaca dan mempelajari isinya. Menurut Lapawawoi, isi surat itu merupakan bentuk pemaksaan dan pelecehan bagi rakyat Bone. Lalu kemudian Lapawawoi Karensigeri menunjuk anaknya sendiri, Abdul Hamid Basok Pagilingi Peta Penggawai, sebagai panglima tertinggi kerajaan Bone dan memerintahkan agar mengumumkan keadaan perang di seluruh kerajaan Bone. Dia kemudian mengambil osong atau sumpah setia masing-masing dulung dari komandan regional kerajaan Bone agar mulai mempersiapkan pertahanan di tempat-tempat yang kemungkinan akan dilewati oleh Belanda. Adapun panglima perang adalah putranya sendiri yang bernama Abdul Hamid Basok Pagilingi, dibantu oleh Ali Arung Cenrana, Lama Satireng Arung Macege, Lama Pasere Dulung Ajangale, Lanompo Arung Bengo, Sulewatang Sailong, kemudian Lapaga Arung Labuaja. Karena permintaan kompeni Belanda merasa tidak diindahkan, ia sangat marah.
Kemudian Belanda menyusun serangan untuk menggempur Bone dari segala penjuru. Kemudian pada tanggal 20 Juli 1905, tentara Belanda mendarat di ujung Patiro dan juga memasuki muara Sungai Cenrana. Tepat tanggal 27 Juli 1905, Bone mulai diserang tentara Belanda dan puncaknya 30 Juli 1905. Penyerangan dipimpin Kolonel Van Lonen dengan persenjataan yang lengkap. Perang pun berkobar, kedua pihak jatuh korban. Laskar Bone tidak mau menyerah. Ribuan mayat laskar beranimasi jatuh bergelimpangan. Ia gugur sebagai bunga sibolok. Begitu pula di pihak Belanda, ratusan tentaranya tewas terkena parang dan badi. Kemudian Lapawoy Karensigeri bersama putranya besok pagi mundur ke arah Palaka dan selanjutnya ke Pasimpe. Terus pada tanggal 2 Agustus 1905, tentara Belanda menyerbu ke Pasimpe. Akan tetapi Lapawoy, Laskar dan keluarganya sudah meninggalkan Pasimpe dan mengungsi ke Lamuru dan selanjutnya ke Cita. Dalam bulan September 1905, Lapawoy dengan rombongannya tiba di Pitung Benua Wajo. Tentara Belanda di bawah pimpinan Kolonel Van Lonen tetap mengikuti jejaknya hingga Buluawo. Di sanalah kembali terjadi pertempuran antara Laskar Bone dengan Belanda. Kemudian pada tanggal 18 November 1905, Panglima Perang Peta Ponggawai gugur ditembus peluru Belanda. Maka Raja Bone Lapawoy Karensigeri memilih untuk menyerah. Arum Bone atau Lapawoy ditangkap dan dibawa ke Parepare. Selanjutnya naik kapal ke Ujung Pandang. Selanjutnya dari Ujung Pandang dibawa ke Bandung. Sepeninggal Lapawoy Karensigeri, pemerintahan di Bone hanya dilaksanakan oleh adik Pitu Bone. Lapawoy Karensigeri ditangkap lalu diasingkan ke Bandung pada tanggal 14 Desember 1905. Di sana beliau meninggal tahun 1911. Untuk mengisi kekosongan pemerintahan di Bone selama 26 tahun itu, maka Belanda menunjuk Lama Banyuki menjadi Raja Bone ke-32 tahun 1931. Nah, dari peristiwa demi peristiwa yang sudah dijelaskan, ternyata Belanda baru dapat menguasai Bone pada tanggal 18 November 1905. Pada masa itu Bone dipimpin oleh Lapawoy Karensigeri selaku Raja Bone ke-31. Artinya setelah bertempur mati-matian dengan laskar-laskar Bone, pertempuran ini akhirnya dimenangkan oleh Belanda sehingga peristiwa itu disebut Rumpana Bone. Baik, kita lanjutkan. Setelah peristiwa Rumpana Bone, maka seluruh kebijakan pembangunan dikontrol oleh Belanda. Nah, selama kekosongan pemerintahan kerajaan selama 26 tahun di Bone digunakan oleh Belanda untuk membangun wilayah vital di Bone, seperti membangun jalur transportasi Bone Maros, transportasi Bone Wajo, kemudian membangun infrastruktur pertanian, seperti membangun sebutlah Bendung Palaka. Nah, dari catatan sejarah, Bendung Palaka dibangun tahun 1923, dibangun oleh Belanda mulai tahun 1923 dan diresmikan penggunaannya pada Maret 1925. Jadi Bendung Palaka ini rampung pembangunannya hanya membutuhkan waktu selama 2 tahun. Dikerjakan oleh teknisi Belanda setelah mendapat persetujuan ada 7 Bone. Karena pada masa itu Bone mengalami kekosongan pemerintahan, dalam artian tidak ada raja. Pemerintahan kerajaan hanya dijalankan oleh adik Pitu dengan persetujuan Belanda. Selain membangun jalan poros Bone Wajo dalam waktu yang bersamaan, yaitu tahun 1923, Belanda membangun jalan poros Bone Maros. Untuk memperpendek jarak Bone Maros, maka teknisi Belanda harus melubangi batu cerdas. Nah, sekarang kita kupas tentang Sumpang Labu. Sumpang Labu terletak di desa Liliriawang, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone. Dalam bahasa Bugis terdiri dari 2 kata, yaitu Sumpang dan Labu. Dari sisi penamaan terdiri dari 2 versi. Versi pertama adalah Sumpang, artinya pintu, sedang Labu berasal dari kata dilabu, yang artinya dihancurkan dengan cara ditumbuh atau dipukul dengan menggunakan alat. Maksudnya batu cadas tersebut dilubangi dengan cara ditumbuh, dipukul atau dipahat sedikit demi sedikit. Sementara penamaan Sumpang Labu versi yang kedua
yang membedakan hanya kata Labu berhubungan dengan bahasa Makassar yang artinya panjang. Jadi Sumpah Labu artinya pintu yang panjang. Namun terlepas dari itu, tergantung dari pemahaman kita masing-masing. Yang jelas Sumpah Labu yang berupa terowongan pendek ini memiliki sejarah yang cukup panjang dan saat ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Seperti hanya Bendung Palaka, pembangunan awal terowongan Sumpah Labu melibatkan ribuan warga Bone dipaksa oleh Belanda bekerja rodi untuk melubangi batu cerdas untuk membentuk terowongan. Karena batu cadas itu menghalangi jalur yang dibuat Belanda untuk menghubungkan Bone Maros. Untuk menghindari batu cadas itu tidak mungkin karena berada di sisi jurang terjal. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan, maka batu cadas itu dilubangi menjadi terowongan. Dengan begitu, pembuatan jalan penghubung tidak lagi terhalangi oleh batu cadas tersebut. Batu itu dilubangi dengan cara dipahat sedikit demi sedikit. Jadi selama pengerjaan terowongan itu, ratusan nyawa pekerja melayang di mana tak diberi makan yang cukup selama pengerjaan berlangsung. Jadi sama juga waktu dibangun Bendung Palaka itu memanfaatkan juga tenaga warga setempat dan banyak yang meninggal. Dan tak hanya itu, mereka ditembak jika didapati beristirahat sedikit saja. Masya Allah, subhanallah. Penderitaan yang cukup parah dialami. Jadi penderitaan yang cukup parah dialami masyarakat dalam proses pembangunan terowongan itu. Para pekerja dikontrol pejabat pengawas Belanda yang dinamakan Tuan Petro. Dalam perjalanan menuju Maros Bone atau sebaliknya, kalau Anda meluangkan waktu sehingga beristirahat di tempat itu, sering terdengar suara-suara aneh. Barangkali ya arwah-arwah para pekerja yang meninggal masa lalu. Tapi sekarang sudah jarang terdengar suara-suara aneh karena sudah ramai kendaraan yang lewat dan bahkan menjadi sumber mencari rezeki bagi warga setempat, manakala muatan truk terlalu tinggi akan terhalang oleh langit-langit terowongan. Di sana sudah menunggu warga yang menawarkan jasa untuk menurunkan sebagian muatan truk, karena terowongan Sumpah Labu ini hanya memiliki ketinggian sekitar 4 meter, kemudian panjang sekitar 8 meter dan lebar 5 meter. Saat ini terowongan Sumpah Labu menjadi tempat favorit bagi pengendara jika melintasi di jalur Maros Bone atau Bone Maros untuk beristirahat, dan salah satu objek wisata alam yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Bone. Kalau kita ke sana, di atas terowongan itu ada sebuah villa kecil untuk beristirahat, semacam gazebo lah. Jika naik di pagi hari atau sore hari, kita dapat melihat langsung keindahan pegunungan yang berada di sepanjang jalan Poros Maros Bone. Pokoknya sangat indah. Yuk jalan-jalan ke Sumpah Labu. Jalur lewat Sumpah Labu tetap menjadi primadona sebenarnya bagi para pengemudi truk ekspedisi karena akses yang paling dekat untuk menuju ke beberapa daerah bagian timur Sulawesi Selatan seperti Kota Bone, Sinjai dan Kolaka di Sulawesi Tenggara. Baik, kita lanjutkan. Pada mulanya kehadiran kolonial Belanda di Bone termasuk kerjaan-kerjaan di seluruh Nusantara dianggap merupakan kepentingan ekonomi, di mana Belanda ibarat investor. Jadi di mana Belanda ibarat investor yang ingin membantu membangun dan meningkatkan perekonomian pemerintahan kerajaan. Namun ternyata secara perlahan-lahan kepentingan politik dijalankan oleh Belanda hingga akhirnya menimbulkan peperangan dengan pemerintahan kerajaan yang ada di Nusantara. Jadi kemenangan-kemenangan diraih oleh Belanda dan akhirnya semakin berkuasa dan mendirikan pemerintahan dengan sebutan Hindia Belanda atau Nederland Indië. Hindia Belanda membentuk pemerintahan pusat, provinsi dan kekuasaan tertinggi Hindia Belanda dipegang oleh Gubernur Jenderal. Pada tahun 1910 di wilayah Sulawesi Selatan khususnya Goa, Belanda sudah menguasai secara umum wilayah tersebut. Belanda kemudian menempatkan pejabatnya yang berkebangsaan Belanda di Goa dengan nama kontroleur atau pejabat pengawas yang dinamakan Tuan Petro. Jadi Tuan Petro akhirnya bubar setelah masuk Jepang sekitar tahun 1942, termasuk di Bone, khususnya di wilayah Sulawesi Selatan. Itulah tentang sejarah Sumpah Labu yang dibangun oleh Belanda tahun 1923.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.